Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan protokol network. Khususnya nanti kita akan lebih mendalam di dalam layer data link atau di layer 2. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh ke dalam, kita refreshment sebentar terkait dengan apa itu protokol network atau protokol jaringan komputer. Nah, di dalam bukunya Behrus Al-Forozan, di dalam buku jaringan komputer di halaman 56 disebutkan bahwa protokol network itu adalah seperangkat aturan yang mengatur data berkomunikasi. Nah, protokol network itu bisa dianalogikan sebagai sebuah bahasa. Kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita, maka lawan bicara kita itu harus bisa mengerti bahasa yang kita gunakan. Misalkan saya berbicara dengan bahasa Indonesia, maka lawan bicara saya juga harus mengerti bahasa Indonesia. Begitu juga kalau saya ngomong bahasa Inggris, maka lawan bicara saya juga harus mengerti tata aturan bahasa Inggris sehingga pesan tadi bisa tersampaikan. Sama di dalam sebuah jaringan komputer, aturan itu harus dimengerti oleh semua perangkat yang akan melakukan sebuah komunikasi sehingga komunikasi tadi bisa terjalin. Nah, di dalam sebuah protokol network, kita akan mengenal dua buah model yang ada. Yang pertama adalah model OSI layer, yang kedua adalah model TCP/IP. Nah, yang pertama, model OSI layer ini diciptakan oleh badan yang namanya ISO, International Organization for Standardization. Jadi, badannya namanya ISO mengeluarkan sebuah standar aturan berkomunikasi, konsep modelnya namanya OSI, Open System Interconnection. Nah, OSI ini adalah sebuah model konseptual bagaimana komunikasi di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, kemudian modelnya itu, model nyatanya diterjemahkan oleh Department of Defense USA gitu ya, dengan nama protokol TCP/IP. Jadi ada dua, ada model OSI layer dan ada model protokol TCP/IP. Nah, model protokol TCP/IP ini yang sering kita jumpai ketika kita melakukan konfigurasi komputer, maka yang akan dikonfigurasinya adalah terjemahan dari OSI layer tadi disebut sebagai sebuah TCP/IP. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan OSI model. Nah, OSI model yang diciptakan oleh ISO tadi itu mempunyai 7 layer pendukung utama. Saya baca dari atas. Layer paling atas, layer 7 namanya layer application. Layer ke-6 itu namanya layer presentation. Layer ke-5 itu namanya layer session. Layer ke-4 itu namanya layer transport. Layer ketiga itu namanya layer network. Layer kedua itu namanya layer data link. Dan lapisan yang paling bawah, layer satunya adalah layer physical. Layer physical ini yang kelihatan, yang bisa kita pegang. Nah, nanti kita akan masuk pembahasan di dalam sebuah layer data linknya. Karena physical kemarin kita sudah bahas. Nah, saya jelaskan dulu secara gambaran generalnya gitu ya. Dimulai dari layer yang paling atas, di mana layer application presentation session itu diterjemahkan menjadi satu buah layer di dalam sebuah konsep TCP/IP. Di OSI-nya ada 3 layer, tapi diterjemahkan menjadi TCP/IP menjadi satu layer application namanya. Nah, apa itu di dalam sebuah application? Nanti di application itu dia akan memberikan sebuah service layanan. Nah, layanan seperti apa? Layanan yang kita pakai sehari-hari ketika kita melakukan komunikasi di dalam sebuah jaringan komputer.
Yang pertama adalah layanan SMTP. SMTP itu layanan yang digunakan ketika kita bisa mengirimkan email. Ini salah satu contohnya. Dia menggunakan port 25 ya. Kemudian layanan yang kedua adalah layanan FTP. Ini sering kita gunakan ketika kita butuh mentransfer data ke server. Dia menggunakan service layanan FTP ya. FTP ini dia menggunakan port 21. Kemudian layar HTTP ini yang sering kita gunakan ketika kita browsing Google, membuka berita, membuka Detik, membuka Kompas. Dia menggunakan layanan HTTP atau sekarang yang lebih aman namanya HTTPS, di mana HTTP itu layarnya 80, portnya 80, kalau HTTPS portnya adalah 443. Di mana sekarang yang sering digunakan adalah HTTPS karena lebih aman. Selanjutnya adalah SSH. Ini digunakan untuk melakukan remote ke server, biasanya menggunakan port SSH. Port yang digunakan adalah 22 ini ya. Kemudian port telnet ini juga sama untuk melakukan remote, portnya biasanya menggunakan port 20 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah DNS, Domain Name System. Ini menggunakan protokol TCP atau UDP dengan portnya adalah 59. Jadi ini beberapa contoh layanan di dalam sebuah layer application. Ya, ini akan banyak sekali digunakan di dalam sebuah jaringan komputer. Lah, kalau kemudian kita turunkan di bawahnya, di transport itu sebenarnya dia ngapain gitu ya. Nah, di transport itu nanti kita kenal yang namanya protokol transport, ada dua, protokol TCP dan UDP. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya perbedaan antara TCP dan UDP. Ini juga sangat menarik sekali. Kemudian selain dia memilih transport, maka port tadi akan didefinisikan di dalam layar transport tadi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa beberapa application itu pasti menggunakan port yang berbeda. Ya, lah itu diterjemahkan di dalam sebuah layar transport. Kemudian datanya, gitu ya, datanya. Jadi tidak hanya data saja yang dikirim, ada beberapa item-item lain yang ditambahkan supaya pesan itu sampai di dalam sebuah protokol jaringan komputer. Nah, di layar transport, maka dari data, port, TCP, UDP tadi disebut sebagai sebuah segmen. Ya, jadi segmen di layar 4 itu data, port, TCP, UDP maka akan disebut dengan sebuah segmen. Kemudian di layar 3 adalah segmen tadi akan ditambahkan ya, segmen tadi berisi TCP, UDP, source port, data gitu ya, akan ditambahkan dengan yang namanya pengalamatan logik. Ya, pengalamatan logik intinya apa? Adalah source IP address maupun destination IP address. Jadi penambahan alamat IP itu ada di layar 3. Nah, di dalam layar 3 segmen tadi ketika ditambahkan source IP address dan destination IP address, maka akan disebut sebagai sebuah paket. Ya, jadi berbeda. Kalau di layar 4 disebut sebagai sebuah segmen, kalau di layar 3 maka akan disebut sebagai sebuah paket. Kemudian paket tadi akan diturunkan lagi ke bawahnya, ke layar data link di layar 2. Nah, di layar 2 paket tadi akan ditambahkan dengan yang namanya pengalamatan fisik. Ya, pengalamatan fisik. Nah, di dalam pengalamatan fisik itu ada destination address dan ada source address, tapi ini sifatnya fisik. Kalau di layar 3 adalah logik, pengalamatan logik. Kalau di layar 2 maka dia disebut sebagai pengalamatan fisik. Nah, wujudnya paket tadi ketika sudah ditambahkan alamat fisik, maka dia akan berwujud menjadi sebuah frame. Jadi frame ya. Jadi di layar 2 itu frame, layar 3 itu disebut sebagai paket, layar 4 itu disebut sebagai sebuah segmen. Kemudian dari layar 2 akan diturunkan ke layar fisik. Wujudnya seperti apa? Di layar fisik maka akan ditranslasi menjadi sebuah sinyal elektrikal. Dihubungkan melalui apa? Melalui media. Medianya bisa kabel, bisa wireless, bisa fiber optik, dan yang lain. Media banyak sekali. Jadi seperti itu di dalam sebuah
uh, kegunaan OSI model. Nah, jadi ini yang dilakukan ketika komputer itu bisa berkomunikasi. Nah, saya akan masuk dari layar yang paling bawah. Layar fisik ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka hari ini saya akan membahas di layar 2, di layar data link layarnya. Lah, di layar 2 itu kita kenal namanya apa tadi? Frame, ya. Frame itu isinya adalah paling tidak seperti ini ya, yang di sini. Bentar, oke. Nah, isinya misalkan nih, kita ini jaringan komputer itu berkomunikasi dengan bus seperti ini. Ada 3 buah perangkat device, di mana ada 2 buah komputer, 1 buah printer gitu ya. Nah, maka ketika dia ingin berkomunikasi, sebenarnya yang dilakukan itu di layar 2 itu dia akan mengirimkan data-data ini ya. Destination layer address 2, maka ini source layer 2 yang disebut sebagai pengalamatan fisik tadi. Kemudian ada tipenya, kemudian ada datanya, kemudian ada yang terakhir adalah checksumnya. Checksum ini untuk mengecek apakah data itu siap dikirim atau tidak di layar 2 seperti ini. Nah, di dalam frame kalau kita dalami lebih dalam lagi maka akan ada isinya ini. Nah, sekarang bagaimana ketika logiknya komputer itu bisa berkomunikasi? Kalau kita lihat dari gambar di sini gitu ya, bahwa di dalam pengalamatan fisik layar 2 maka dia akan menggunakan yang namanya medium access control ya, MAC address. Ini yang sering kita pakai. Bagaimana cara melihat MAC address? Pasti sudah tahu semua ya. Jadi cara melihat MAC address itu bisa kita lakukan dengan seperti ini. Misalkan kita masuk ke command prompt ya, saya tunjukkan di sini. Kita ketikkan ipconfig /all gitu ya. Nah, maka nanti IP address komputer kita akan physical address komputer kita akan terlihat di sini. Contohnya ini. Misalkan MAC address WiFi saya adalah ini. B4D5BDFFBD75. Nah, nanti silakan dicoba dari komputernya masing-masing, diketikkan dari command prompt ipconfig all. Maka alamat physical address-nya akan muncul di situ. Nah, seperti apa isinya MAC address itu? Nah, MAC address itu terdiri dari 48 bit, biasanya ditulis dalam 12 bit heksadesimal ya, heksadesimal. Jadi bukan desimal tetapi heksadesimal dengan ketentuan 6 bit sebagai kode pabrik dan 6 bit berikutnya adalah nomor serial dari peralatan yang dikeluarkan pabrik tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Saya misalkan punya MAC address 00906999FEA46, maka 6 bit pertama itu sebagai kode pabrik dan 6 bit berikutnya itu adalah alamat atau nomor seri IP, nomor seri MAC address-nya. Jadi ini MAC address yang kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana komputer mengirimkan MAC address-nya gitu ya. Nah, untuk mengirimkan MAC address-nya, komputer itu akan dapat seperti ini. Jadi ketika frame itu dikirim, maka di dalam frame tadi pasti ada yang namanya pengalamatan fisik. Terdiri dari destination-nya apa, source address-nya apa. Misalkan satu contoh, saya punya sebuah frame yang isinya seperti ini. Misalkan di dalam sebuah frame tadi isinya adalah source-nya itu adalah 0090697890AP dan destination-nya adalah ini 009069EF1234. Maka yang dilakukan komputer adalah dia akan mencari source-nya terlebih dahulu. Nah, ini kira-kira source-nya dari mana? Nah, bisa kita lihat source-nya itu berarti dari alamat pengirimnya. Alamat pengirimnya ada di mana? Di komputer yang paling kiri, gitu ya, paling kiri. Di mana di situ ada source 0090697890AP. Kemudian dia akan mencari destination-nya. Nah, destination-nya itu ada di mana? Nah, ini. Nah, dia akan melakukan broadcast nih. Dia akan broadcast, jadi dia akan mengecek satu-satu.
Dari 0 destination 009069EF1234 itu akan dikirimkan ke komputer yang satu dan printer yang satu. Ketika MAC address-nya, pengalamatan fisiknya tidak sesuai, maka komputer akan membuang frame tadi. Kalau sesuai bagaimana? Kalau sesuai berarti ketemu. Itu tujuan dari MAC address yang dicapai. Lah makanya kalau kita lihat di dalam komputer, kita bisa cek siapa saja MAC address yang terkoneksi. Caranya bagaimana? Dengan perintah yang namanya ARP-A. Maka semua MAC address akan muncul di situ, termasuk nanti saya jelaskan yang broadcast-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini bisa kita lihat muncul semua nanti ya, muncul semua pengalamatan fisik maupun pengalamatan logik dengan perintah apa? ARP-A di dalam command prompt. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana perangkat itu mengetahui data mana yang diperuntukkan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau dia mencapai pada tujuan yang tidak diinginkan dia, maka komputer akan membuangnya, MAC address-nya akan dibuang ya. Jadi kalau sama disimpan, kalau tidak sama maka akan dibuang. Lah, untuk tahu ketika komputer itu bisa berkoneksi dengan device yang banyak, maka dia membutuhkan mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah ketika komputernya itu hanya satu perangkat. Ini gampang yang seperti saya jelaskan. Kalau hanya terhubung dengan satu perangkat atau menggunakan alamat ke dalam satu perangkat, maka cukup dengan melakukan unicast saja. Jadi hanya satu saja dengan unicast. Jadi datanya langsung dikirim ke semuanya. Kalau ketemu ya sudah ya. Nah, ini pertama mekanisme yang unicast. Jadi akan terjalin, dia akan langsung ke sini. Nah, kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme broadcast. Nah, ini digunakan untuk mencari device yang banyak perangkatnya. Jadi kayak tadi, misalkan saya nggak tahu komunikasi atau nggak tahu komputer yang terhubung ke saya itu ada berapa, maka yang paling gampang saya akan melakukan broadcast terlebih dahulu. Baru kalau setelah broadcast, maka kita akan tahu siapa saja yang terkonfirmasi terhubung dengan saya. Baru nanti kita gunakan baik unicast maupun multicast nanti. Jadi diperlukan juga broadcast untuk mengetahui kalau data yang dikirim itu ada banyak, gitu ya. Perangkatnya ada banyak maksudnya. Kemudian yang unicast bagaimana? Yang di unicast itu digunakan untuk yang multicast itu digunakan untuk mengirim ke grup tertentu. Maka biasanya dikonfigurasi di masing-masing perangkat fisiknya akan mempunyai alamat multicast di samping alamat broadcast yang tadi. Jadi defaultnya broadcast. Makanya ketika kita lihat di dalam command prompt di ARP-A, maka kita akan tahu yang namanya broadcast ini. Ada broadcast ya. Broadcast ini digunakan untuk apa? Untuk mengetahui siapa saja yang terhubung ke dalam sebuah grup jaringan saya. Ya, jadi ini ada broadcast. Lah, kapan ketika multicast? Nanti ketika kita belajar subnetting, maka akan membutuhkan yang namanya multicast ke grup tertentu saja. Jadi seperti itu. Nah, baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya recap bahwa di dalam sebuah protokol jaringan komputer itu ada dua buah model. Model yang pertama adalah konsep OSI model, kemudian model yang kedua adalah model TCP/IP. Kemudian kita lihat lagi di dalam model TCP/IP ada 7 layar pendukung utamanya. Nah, di layar pendukung utamanya, di layar yang pertama adalah layar fisik, layar kedua adalah layar data link. Di dalam data link ini nanti kita akan belajar bagaimana frame itu bisa dikirimkan. Salah satunya menggunakan unicast, menggunakan multicast maupun menggunakan broadcast. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.